Tinggalikeun anu wadah. Kalian kan ieu Pak. Ukuran beda-bedanya. Katak teh aya anu pohonna umbina kecil tapi katakna ageung sageung kieu. Mohon. Aya dia anu umbina besar, pohon besar katakna pasti besar deui gitu. Jadi tergantung pada umbi gitunya, tapi beda sedikit. Anu umbina sedang-sedang wae tapi katakna yang ageung aya gitu Pak. Nah jadi masa panen Pak tetap mungkin jadi umbi Pak. Mohon. Jadi tanam. Mohon. Nah, mungkin berubah jadi umbi gitu. Mohon. Jadi pohon. Mohon. Iya katak jadi umbi, ada pohon berdaun, nah di luar ada katak deui gitu. Nah, ukuranna rata-rata anu tos kaalaman ku abdi sareng ku para petani mah katak mah ieu mah besar Pak sageung kieu mah nya. Kayak besar ieu mah isi 90, isi 100. Katak mah anu isi 300 ge cepet Pak. Masa teh isi 900 tuh. Satu kilo. Isi lebetna tiasa dibelah deui. Biasa pami dipelakeun dibelah heula. Biasa pami tos mulai pami dibelah ayeuna mah berpotensi busuk Pak. Pami katak umbi ge bisa dibelah Pak. Katak bisa. Pami tos di bulan 8, bulan 9 dibelah engke muncul tunas. Tapi bagus nama tanpa dibelah Pak, supaya normal. Utuh ya, utuh. Nya pami ieu mah perkiraan abdi bisa nyampe 3 kilo sampai 4 kilo Pak. 5. Satu umbina bisa nyampe 7 kilo mungkin pami tanahna gembur mah gitu. Nah, ayeuna kan tenang ya kurang tinggalnya. Padahal can beres ngobrolna kan. Nah, ieu teh Pak, saya tanah kedorman Pak. Oh, baik ieu ya. Ayaan. Jadi wajib panen itu anu tong sapertosnya. Oh, dia mah teh kayak dipanen. Tidak. Nah, ini kesalahan fatal. Paling dia Pak. Dia kesalahan fatal. Ini anu sudah di ketahui petani. Jadi pami misalkan tangkal masih kena segar dia terus dipanen, dia jelek Pak kualitasnya. Nah, itu sangat tidak boleh gitu. Tidak diperbolehkan panen porang dalam keadaan pohon masih seperti ini. Paling bisa awal-awal panen di mana pohon porang sudah seperti ini Pak tuh. Terus daya. Jadi ieu teh usia berapa atas ieu teh? Iya teh usia abdi mah samusim Pak ieu teh ngomong terus gitu. Genep 7 bulan. Jadi penanaman bulan katakanlah bulan 11 Pak nya. Misalkan di 11, 12, bulan 1, 2, 3, 4, 5. Iya, April sasi payunnya gitu. Nya rata-rata paling awal 6 bulan Pak gitu. Tapi kan masih ada anu nanam di bulan 12 ada gitu Pak. Nah, paling telat. Pami untuk Jawa Barat masa penanaman terakhir bulan 12. Pami lewat di sasi 12 Desember atau lewat telat Pak. Telat gitu. Kayak pas tumbuh terus datang kemarau. Iya. Pertumbuhannya mau maksimal gitu. Lebih bagus nama di sasi 9. Ya, jadi kan dia mah tumbuhna ku musim hujan Bapak. Moal biasa sepotos jaknam bonteng antara kacang atau daya hujan di banjur hari ieu mah moal pangaruh gitu Pak. Jadi emang tumbuhna di musim hujan. Meskipun di musim kemarau di seboran oge. Moal pangaruh. Soalnya cuaca Pak. Meskipun ini basah tapi cuaca terus panas mah di bulan 6 kali itu mah tetap mau berkembang gitu. Tetap mau bisa di Ya, nah ya kan katakan agak ngomong gitu. Nah, pemerintah mah bisa. Berarti suhuna diatur gitu kan. Ngan eta lumayan hargana. Ya. Nah, ieu nu tos dorman mah contohna kieu tuh, Pak tuh. Ieu contoh nu tos dorman nya, tangkal tos teu aya. Jadi si kualitasna ge benten, Pak. Tuh sepotos ieu. Eta teu naon? Teu nanaon, Pak tuh. Kualitas tos ieu. Kualitasnya tos ieu. Ieu ge meskipun tangkal tos teu aya tah lumayan roboh banyak. Jadi panen di bulan 4 ini masih belum cukup Pak. Soalnya akar belum putus tuh. Akar-akar masih ada. Gitu. Padahal ya udah dorman, udah kering. Jadi masa-masa cukup panen porong itu di mana akar sudah tidak ada. Itu banyak. Nah, jadi pamen akar ros ayam ya kan kadar air tos berkurang, jadi harga mengikuti. Jadi nama sasi payun gimana? Nah, sasi payun, Pak. Jadi kieu keneh ge masih keneh kirang. Komo pami kieu. Kayak contohnya seperti ini. Jadi mau amruk ya Pak, terus sawios ya mana cenah katak teh. Nah, ieu katak Pak tuh.
Lah foto lah. Nah, ieu katak. Tah, ieu tah. Iya kita mi. Kami katak. Neng foto nih. Jadi kayak tumurna di ieu katak anu paling besar sok di tengah-tengah. Masih nu diambil mana iya. Sadayana diambil Pak, asal sudah jatuh. Anu tadi teh 1 kilo. Oh, 1.000. Jangan Pak gitu. Pami 1 kilo 1.000 mah nu ieu misalnya teh. Oh. 500 mah nu ieu. Nah, ieu paling isi 200-an ieu mah. Ieu bisa nyampe 800 Tadi teh upah punya katak misalkan itu dormannya. Ya. Hari katakna lagragan. Lagrag Pak. Oh, henteu tiasa ditepikan. Tidak boleh. Jadi sekalian Pak ya. Anu ngedenger mah sok diperhatikan. Nah, itu satu kesalahan besar. Sangat tidak dibolehkan dan dilarang keras sekeras-kerasnya Pak ya. Baik petani atau siapapun yang belum mengetahui misalkan sistem katak yang bisa dipanen itu dalam keadaan ini yang masih nempel Pak. Nah, ini katak nanti busuk Pak. Kalau misalkan dicabut langsung busuk. Nah, yang bisa diambil seperti ini Pak. Nah, ini udah jatuh. Nah, seperti ini Pak. Nah, ada sini. Coba mah video. Nah, seperti ini Mas. Oh itu. Nah, Kurangnya lira lah urutnya. iya, atau jatuh sendirinya Pak. Tapame tos jatuh sendiri, iya bisa diambil. Tapi lebih bagus nate Pak, diambilnya di lahan dalam keadaan kering ya. Nah, tapi kan daripada ke bawah air, atau napi, karena kubatur. Jadi kieu kenege bisa diambil, iya masih kena coplok ya. coplok itu mohon. Tah, iya ada yang jatuh. Nah, ini jatuh Pak. Tuh. Nah, jatuh. Kalau meskipun Jatuh. tanaman sudah mulai dorman, Ya. tapi kalau belum jatuh mah Ya, jangan dulu diambil. jangan dulu diambil. Tah seperti fotos kieu Pak nya. Misalkan Ya iya kan pas mau proses dorman nih, proses dorman katak masih ada Masih di sini. ada. Jadi dibiarkan saja Biar sampai jatuh. Tah pami atas tua pisana. kene. Tak iya aya kene teu tiasa pami atas dorman pisana Pak di kitu ge tah. Nah, di kitu ge murah. Nah, gitu. Eta tos mateng. Nah, untuk panen katak bisa diambil sudah jatuh, untuk panen umbi usahakan ininya sudah kering Pak. Kering. Contohnya yang Minimal tadi tadi berapa bulan? 7. 6 bulan. 6 sampai bulan ya 6 bulan 7 bulan tergantung cuaca. Misalkan biasanya kan menjelang kemarau bulan 4 ya Pak ya. Bulan 4 udah pada dorman, tapi bulan 5 juga kadang itu masih ada yang baru roboh Pak. Iya, iya. Nah, misalkan bulan 5 baru roboh seperti ini, berarti bisa dipanen bulan 6 gitu, Pak. Bisa dipanen. Jadi gini teh roboh kita awan Proses. Pak. Mohon. Nah, jadi angin. kita panen, kita dibongkar. Nah, misalkan mau Kan dibongkar. misalkan 2 periode tadi, Nah, berarti kan nggak Kita dibongkar. dibongkar, Pak. Berarti Tumbuh dianggap deh. nya Tumbuh deh. Oh nggak perlu dicabut itu Tidak perlu, Pak. Tidak perlu, nanti tumbuh lagi di musim berikutnya. Misalkan bulan 7 dorman, tidak dibongkar, nanti bulan 11 datang hujan, muncul lagi kuncup, Pak. Tunas baru, tunas awal. Nah, satu pohon ini biasanya bisa 2 sampai 3 kali bertunas. Kalau katak bisa 3 sampai 5 kali bertunas, bahkan ada yang lebih dari 5 kali Pak gitu. Tunas pertama kecil, tunas keduanya besar, tunas ketiganya lebih besar lagi, terus dan seterusnya Pak gitu. Jadi tidak aneh katak mah kalau misalkan bibit katak seperti ini, tunas pertamanya kecil, nah sudah tunas terakhirnya besar Pak. Gitu. Jadi seperti itu gambarannya jadi Pak. misalkan gini Kang, Hmm. ini kan mulai proses dorman Ya, ya. betul. Kita pingin 2 periode. Iya. Ini berarti dibiarkan. Dibiarkan Pak. Sampai bulan ke-7, Iya. ke-8 baru tumbuh lagi. Bulan 12, bulan 12. Bulan 11-an. Bulan 11 akhir. Berakhir tumbuh Biasa, lagi. Tumbuh lagi. Nah, prosesnya seperti pertama, periode pertama tumbuh. Beda Pak, beda. Nanti kalau ini kan nggak dibongkar, misalkan di musim pertama. Nah, di awal bibit pertama mah muncul tunasnya kecil. Nah, berhubung umbinya sudah besar, di musim kedua nanti tunas pertamanya lebih besar Pak. Misalkan Bapak awal nanam sebesar ini, nah berhubung satu musim tidak dibongkar, nah musim kedua tunas pertamanya pohonnya bisa seperti ini Pak, sebesar ini gitu. Nanti tunas ke berikutnya lebih besar lagi gitu. Kan ayah di video di YouTube, nah baru 15 hari Ya, pohonnya udah sebesar gini, berarti itu periode kedua ya. baru 15 hari biasanya itu bibitnya besar Pak, mungkin ya. Oh, tergantung bibit Ya, juga. ada juga gini Pak, kalau bibit besar itu tunasnya satu.
nggak ada tunas kedua, nggak ada tunas ketiga Iya, gitu. iya. Jadi dari awal itu sampai akhir satu aja gitu. Kalau bibitnya besar. Kalau bibitnya besar, cuman keuntungannya umbinya cepat besar, cuman kita kataknya cuman dari satu pohon. Nah, misalkan dari satu pohon katakanlah 3 kali bertunas, kita bisa mendapatkan katak dari 3 pohon, Pak. Tunas pertama, tunas kedua, tunas ketiga gitu. Kalau misalkan dari satu musim kita dari satu pohon tuh 3 kali bertunas, kita dari satu umbi bisa mendapatkan bibit katak dari 3 pohon, Pak. Gitu. Satu batang itu berapa bulan atau bersamaan itunya? Batangnya? Robohnya tidak, Pak. Tidak. Satu-satu. Satu-satu. Misalkan tunas pertama. Nah, nanti ada lagi tunas keduanya ini lebih tinggi lagi, Pak. Oh, Nah. tapi ini masih hidup. Masih hidup, tapi ini yang pertama dorman. Nah, dorman. Ini tumbuh. Nanti tunas ketiga ada tumbuh lagi. Ini Itu dalam dorman. satu periode, Satu periode. satu musim. Iya, satu musim, Pak, gitu. Berarti satu umbi itu kataknya bisa dari beberapa. Pohon. Pohon, iya. Kalau Keringan, misalkan kering. 5 kali berpohon, 5 Kering. pohon. Banyak ya. Banyak. Soalnya tinu satu pohon gitu Ya. buat sabaraha hiji. Sabaraha hiji. Iya, betul. Sebenarnya kalau petani ulet, Pak, bisa dikembangkan lagi gitu, Pak, dari kataknya, asal kataknya tidak dijual. Jadi petani bisa jual umbinya saja. Nah, untuk pengganti bibitnya kita punya katak. Iya. Itu biasanya 3 sampai 4 kali lipat, Pak. Hmm. Dari satu butir biji umbi, dari satu butir bibit. Nah, di musim kedua itu kita gantinya bisa mendapatkan 20 sampai 50 butir, Pak. Katak. Berlipat-lipat. Iya. Kalau misalkan kita buka lahan 100 bata aja, 100 tumbak ya, Pak, kataknya tidak dijual, kita bisa memperluas lagi sampai setengah 500. hektar sampai 1 hektar. Kataknya banyak, Pak, gitu. Palingan cepet Asalkan kaya, tidak iya. dijual. Wah, Makanya bagus kalau kayaknya. misalkan mengeluh harga itu kan kita harga naik turun, tapi di porang itu sudah menjadi satu kebiasaan. Awal-awal panen biasanya harga agak rendah karena kadar air tinggi. Iya. Nah, udah masuk bulan 6 bulan 7, kadar air udah berkurang, kualitas umbinya udah bagus, biasanya harga mengikuti naik lagi gitu, Pak. Nah, seperti Berarti itu. itu kualitas ya. Kualitas ya. Tinggal ente kualitas bukan Kadar banyak air. beuteuna. Ya, gitu, Pak. Kadar air kalau kita nggak kerajang cepat-cepat, yang umbi masih muda mah 3 hari 5 hari busuk, Pak, gitu. Jadi harus cepat-cepat di kerajang, dijemur gitu, Pak. Ini pertanyaan terakhir, misalkan Boleh. Perlakuannya porang. Ya. Porang itu perlakuannya dari katak. Ini katak. Ya. Ini dari Umbi. Umbi utuh. Ya. Yang itu umbi yang udah Belah. dibelah. Ya. Secara produksi dengan perlakuan yang sama, pemupukan dan sebagainya. Sama, Pak. Oh, sama. Sama. Kalau ukuran bibitnya sama ya sama. Sama gitu. Cuman yang saya lagi kembangkan ke petani itu, Pak, gimana caranya kita mengembangkan proses cara pemupukan dengan memperbanyak organik, Pak. Oh iya. Jadi tidak dibanyakan kimianya, mungkin Iya. kimia boleh berapa persen disedikitkan gitu, dibanyakan organik. Tapi gimana caranya dibanyakan organik tapi umbi tumbuh besar dengan maksimal itu, Pak. Back to nature ya. Nah, itu baru itu. Kan ID lu mah kayak NPK-nya. Ya, betul, Ya, betul, nggak ada Pak. NPK ya? Tidak ada NPK, soalnya awalnya tuh porang itu tumbuh liar itu kan di hutan, ini Iya. tanaman liar. Pas dibudidaya di petani itu kan diperlakukan dengan sedemikian rupa, Pak. Iya. Dipupuk, dirawat dengan baik, disemprot anti ulat lain sebagainya. Padahal porang itu tumbuh liar. Cuman di petani kita menemukan beberapa poin positif dan yang sangat mengejutkan. Kalau kita cari porang dulu di hutan itu banyak hutan di bawah naungan, Iya. katakanlah mun bahasa Sunda nama di nu hieu. Justru setelah dibudidaya, porang itu tumbuh lebat dan umbinya besar itu di lahan terbuka gitu, Pak. Jadi Kalau perlu penyinaran juga gitu perlu ya. penyinaran gitu. Emang kalau di bawah naung, kalau kita dulu hutan liar ya banyak porang, katakanlah sebelum booming, Pak, kebanyakan porang banyak itu di bawah pepohonan, Iya. pohon bambu, Iya. yang teduh, yang rimbun. Nah, setelah dibudidayakan petani, ditanam di lahan yang terbuka, yang kena sinar matahari dari pagi sampai sore, itu
lebih bagus pertumbuhan dan umbinya besar-besar Pak gitu. Karena itu faktor fotosintesis ya. Nah seperti itu gitu Pak. Biologi. Iya. Gitu. Mungkin ada lagi Itu Pak Iwan, Pak Agus. Pak Agus Pak. Faktor orang gitu. Ya. Ya. Mas Lami udah lama budidaya porang? Abdi teh kurang lebih 2017 Pak. 2017 teh saya tidak tahu sama sekali porang itu apa, katak itu apa itu Pak. Nah kita pami bahasa Sunda namanya pembolang gitu. Nah pencari Melarian pencari orang liar ke hutan Pak. Kita mencari orang liar ke hutan, dapat berapa kilo, dapat 20 kilo, 30 kilo kita jual ke tengkulak. Kataknya atau umbinya? Umbinya waktu saya ngebolang itu Pak, katak itu berserakan, mungkin bisa dikatakan ribuan Pak. Soalnya tidak tahu katak itu Bibit. laku, padahal ini kataknya lebih mahal daripada umbinya. Berhubung waktu itu kita baru, yang kita cari di hutan cuman umbinya aja gitu Pak. Mau besar mau kecil diambil. Nah 2018 menurut booming dan keluarlah harga katak, banyak petani yang menanam ini ternyata lebih mahal gitu Pak. Nah pada saat itu kita 2017 itu keluar kerja langsung ke porang. Itu Pak. Awalnya saya juga tidak tahu porang nih Pak itu. Cuman asli sini Pak. Ya kan ya. Masih memenuhi, tapi kalau nanti ada selisih Ibu Agus mohon nanti dipisahkan karena Billy terjantan bending lagi atas ya kan misalnya ya, Bu Agus itu kan ukur produksi porang di lokasi cuma 100 ton tapi Bu Agus bisa jual sampai 200 ton. Nah yang 100 tonnya dari mana? Nah yang sisanya jangan dimasukkan ke registrasi boleh